Halo guys, jadi di video tutorial kali ini saya ingin membahas bagaimana sih caranya kita mendefinisikan zona atau permukaan yang memiliki material konstruksi yang berbeda atau beragam dalam pemodelan Honeybee. Jadi contohnya itu seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat yang di sebelah kiri itu atapnya itu semuanya duct atau konkrit beton. Nah, lalu di sebelah kanan, di bagian yang kuning ini saya pengen tambahkan insulasi. Dan bagian yang kecil ini misalnya tetap saya biarkan konkrit biasa atau dak beton biasa. Oke guys, jadi ini adalah model yang di video sebelumnya telah berhasil kita buat dan kita simulasikan. Ini terlihat banget di lantai 2, operatif temperaturnya relatif lebih tinggi dibanding dengan lantai 1. Oke, kalau begitu saya pengen di bagian kotak ini saya mau kasih insulasi di atas betonnya misalnya. Nah, itu bagaimana? Oke, kita akan mulai teman-teman memodelkan ulang khusus di bagian ini saja yang lantai 2-nya ya teman-teman. Oke, jadi sekarang visualisasinya kita off-kan aja dulu. Ini simulasinya kita false-kan juga, kita nonaktifkan. Nah, sekarang ini semua brep-brep yang ada di sini tuh saya sudah bake semua teman-teman. Brep yang kemarin kita sudah intersect-kan. Kita cukup fokuskan ke brep ini aja teman-teman, yang lantai 2 intersect. Jadi ini udah ada, kita explode dulu teman-teman. Setelah kita explode, kita pakai yang ini teman-teman, Honeybee. Pilih yang create HB surface yang ini teman-teman. Kita buang ke canvas. Nah, ini dia meminta geometri. Pakai dulu type surface. Ini kita set one surface yang ini ya teman-teman. Kita masukkan ke sini. Nah, surface name-nya misalnya kita kasih aja misalnya duct beton insulasi. Surface type-nya teman-teman amati di sini. Ini adalah roof. Roof itu nomor 1. Jadi kita type di panel 1. Lalu ini teman-teman perhatikan ini IPBC. Itu ada 3 pilihan, ground, adiabatic, sama outdoor. Nah, teman-teman pilih outdoor. Dia berarti permukaan ini berinteraksi atau terekspos ke ruang luar atau eksterior. Lalu EPE construction-nya kita langsung masukin di sini teman-teman. Kita sepakati pengen nambah insulasi. Nah, jadi material konstruksi yang sudah kita buat, kita drag teman-teman ke sini. Jadi misalnya kemarin itu dak beton ya. Kita ambil dak beton yang sudah kita bikin kemarin, kita drag semuanya ke sini. Nah, kita hubungkan, lalu kita modifikasi teman-teman. Misalnya saya tambah layer di sini karena layer 1 yang paling luar ya. Kita tambah ada 2 layer. Misalnya kita di layer 2 tambah insulasi. Di layer satunya kita mau kasih lapisan paling luar yang berbahan atap misalnya. Oke, kita ambil insulasi di sini. Kita drag. Saya hubungkan material insulasi ini. Lalu di layer 1 saya akan kasih lapisan yang roof yang saya gunakan di sini. Misalnya saya pakai ini vinyl asetat yang ada di roof. Saya ambil buat lapisan luarnya. Oke, saya hubungkan ini teman-teman ke layer 1. Jadi dia di permukaan ini itu dia sudah ada insulasi dan lapisan roofnya teman-teman. Nah, lalu ini kita copy teman-teman. Kita disconnect dulu construction-nya. Yang surface yang ini kita set one surface yang ini teman-teman. Oke, dia udah ke set teman-teman. Nah, ini kita pakai yang material duct biasa. Kita ambil aja yang udah kita bikin sama teman-teman. Duct beton ini. Kita hubungkan duct beton ke sini teman-teman. Ke EP construction. Oke, sekarang ini dan ini juga udah jadi teman-teman. Ini kita off dulu. Sekarang kita definisikan yang semua dinding yang berinteraksi dengan ruang luar. Jadi kita ini copy dulu. Lagi sama. Ini kita disconnect dulu. Jadi kita select teman-teman. Ada surface ini. Oke teman-teman, semua surface
dinding bata yang outdoor sudah saya select. Ini kita klik kanan, set multiple surface. Oke, dia udah ke referensi teman-teman. Nah, ini kita ganti surface type-nya adalah wall. Itu dia 0 ya. Kalau teman-teman lihat di sini 0. Kita kasih nama baru, misalnya dinding bata outdoor. IPBC-nya outdoor teman-teman. Oh, yang ini jangan lupa dikasih nama ya. Diubah namanya. Jadi ini dak beton biasa misalnya. Dak beton aja gitu. Nah, sekarang ini udah jadi. Ini juga kita copy teman-teman. Kita sekarang select yang dia adiabatik. Adiabatik itu yang tidak terekspos ya. Kita pilih yang ini. Set one surface, yang segitiga ini. Ini dinding bata indoor, kita kasih nama. Surface type-nya 0, benar. Nah, oke teman-teman, kita drag yang ini bata 15 yang di video sebelumnya sudah kita bikin. Kita pindahkan ke sini, lalu IP construction-nya kita definisikan di sini. Karena semuanya menggunakan bata 15. Lalu sekarang yang terakhir itu adalah floor-nya teman-teman, plat lantai 2-nya ya. Jadi ini juga sama, kita select dulu. Ini ada dua permukaan ya yang di bawah ini. Jadi ini kurang kalau nggak salah ini dan ini juga. Kita select teman-teman, kita set multiple surface, dia udah jadi. Ini dia udah hijau. Lalu kita ganti misalnya plat lantai 2 indoor. Surface type-nya kita kasih floor ya, floor itu 2. Ininya adalah IPBC-nya adalah adiabatik karena dia tidak bersentuhan dengan ruang luar. Yang ini adalah yang segitiga ya teman-teman. Ini juga jangan lupa diganti adiabatik. Jadi ini udah ada 5 surface ya teman-teman. Ada 1 yang udah dikasih insulasi, 2 dak beton biasa, lalu 3 semua dinding bata yang terekspos ruang luar, materialnya bata 15. Yang ini juga sama, materialnya sama tapi dia adiabatik. Yang ini lantainya teman-teman, adiabatik. Nah ini kita jangan lupa masukkan IP construction-nya. Itu plat lantai 2 ya, lantai keramik. Kita masukkan lantai keramik, kita cari. Oke ini teman-teman, kita drag lantai keramiknya. Sekarang kita hubungkan ini ke sini. Kelima jenis surface ini semuanya sudah didefinisikan materialnya. Ini teman-teman, selanjutnya teman-teman pakai yang ini, honeybee. Pilih yang ini, honeybee create HB zone. Komponen ini itu membuat HB zone dari kumpulan surface-surface honeybee. Jadi ini teman-teman drag. Ini juga tahan shift. Masukkan. Ini tahan shift. Ini juga tahan shift. Lalu ini juga shift. Oke, jadi kalau ini teman-teman off. Oh, lalu jangan lupa kasih nama dulu ya. Misalnya kasih nama lantai 2 HB misalnya. Ntar kita kasih nama teman-teman. Otomatis dia udah ngerunning. Jadi ini adalah zona lantai 2 honeybee yang sudah kita definisikan. Zone program sementara dikosongkan. Is condition ini true, kita pakai boolean toggle, kita false-kan. Sekali lagi, karena bangunan kita ini pengennya ventilasi alami. Jadi kalau false itu berarti tidak ada mechanical system. Lalu inilah yang kita akan pakai untuk menggantikan yang ini. Jadi kalau ini saya off, ini saya on, ini adalah HB zone yang lama, yang semuanya tuh dipukul rata, jadi dindingnya semuanya sama, materialnya. Ini kita disconnect aja teman-teman. Sekarang yang ini kita hubungkan ke sini. Ini kalau kita off, ini juga kita off. Kalau yang ini itu adalah komponen untuk membuat jendelanya teman-teman ini. Jadi kalau teman-teman ini udah gak ada garis jendela, IP construction-nya dia minta ini untuk jendela. Kita ambil yang udah ada juga kita bikin sebelumnya. Jadi kita cari ya jendela aluminium misalnya yang kemarin itu kita bikin. Ini kita ambil teman-teman. Lalu ini saya hubungkan IP construction-nya. Nah ini udah jadi. Lalu kemarin itu ini diteruskan ke load-nya, input load, lalu diteruskan ke zone schedule. Nah ini di sini kan dia
bermuara untuk mendefinisikan materialnya teman-teman. Yang di sini kita delete semua. Supaya yang sudah kita bikin itu tidak perlu didefinisikan ulang di sini teman-teman materialnya. Karena tadi di belakangnya kita sudah mendefinisikan itu semua. Oke, nah ini udah jadi teman-teman. Ini kita on, ini sebenarnya sudah mengandung informasi material yang ada di sini. Zona-zona lain itu baru didefinisikannya di sini. Yang ini jadi kita langsung aja hubungkan ke solve agency. Jadi ini supaya enak kita false dulu aja supaya dia nggak terlalu berat. Ini kita hubungkan tahan shift. Oke, dia belum diproses teman-teman, kita balikan lagi. Kita true, jadi dia akan nge-solve agency ya, mengkonekkan semua zona. Oke, prosesnya agak lama, kita tunggu. Oke teman-teman, ini kita preview on, kita lihat. Jadi ini udah semuanya udah terintegrasi ya. Ini kita off. Lalu ini kita on lagi, ini kita off lagi. Lalu sekarang kita run simulasinya. Jangan lupa teman-teman load EPW filenya atau weather filenya sebelum simulasi. Oke, kita true. Oke teman-teman, ini udah berhasil di running. Sekarang kita visualisasi, kita klik kanan di sini on. Oke, ini dia udah ketahuan suhunya berapa. Saya tidak tahu ini ada penurunan suhu atau tidak yang signifikan karena ininya udah insulasi ya. Coba iseng-iseng teman-teman data yang lama itu di CFS lalu dibandingkan. Apakah ini suhunya turunnya cukup signifikan atau tidak. Oke teman-teman, sekian video dari saya.